Halo, ketemu lagi di uanghalal.com, cara dapat uang halal dari bisnis online. Sekarang kita akan membahas tentang cara mengelola gadget. Pengertian gadget. Gadget adalah alat tambahan organik yang dipasang pada blok. Misalkan kita ingin menambahkan alat yang dapat menghitung visitor, memasang banner, terus membuat tulisan berjalan, terus menambahkan info kontak, terus menambahkan alamat, seperti itu. Nah, itu kita butuh namanya gadget. Kalau di kalau misalkan Anda biasa pakai WordPress itu namanya widget ya. Jadi widget dan gadget itu sebetulnya sama, cuma beda istilah aja. Oke, kita mau langsung ke cara menambahkan gadget. Nah, ini masuk ke blogger.com ya. Blogger.com login, terus nanti di sebelah kiri ada tata letak. Kalau setelannya masih bahasa Inggris itu nanti tulisannya layout. Nah, ini gadget ya. Tambahkan gadget seperti ini juga yang di bawah ini gadget juga, ini tambahkan gadget, di sidebar tambahkan gadget, ini tinggal klik aja. Sekarang kita mau menambahkan misalkan profil, ini ada profil ya, tinggal klik. Nah, ini klik mengenai saya atau misalkan tentang saya misalkan boleh. Atau misalkan, nah ini kalau misalkan dicentang tampilkan tentang saya, nanti deskripsi yang di Google Plus-nya itu akan muncul. Ini kita coba ya, klik simpan. Nah, ini kalau misalkan mau digeser-geser boleh, tinggal kita klik. Nah, ini udah muncul ya. Nah, ini deskripsi profilnya. Nah, seperti ini. Ini juga sebetulnya membantu ya, membantu karena Blogspot itu terintegrasi dengan Google Plus. Kalau kita pasang Google Plus di sini, ini sebetulnya membantu meningkatkan otoritas Google Plusnya sendiri. Ini bisa lihat nih, followernya udah ada 308 ya. Ada 308. Ini followernya ada 308. Nah, ini di dalam deskripsi Google Plus-nya saya sisipkan link alamat blognya juga. Jadi tiap kita baru bikin posting, kita share di akun Google Plus kita. Dan Google Plus-nya sendiri dibantu dengan ini kan sebetulnya efek site-wide ya. Ini efek site-wide di mana Google Plus-nya kita pasang di sidebar. Kalau misalkan di blogspot kita itu ada 20 halaman, berarti kita memberikan backlink sebanyak 20 ke Google Plus kita. Nah, seperti itu. Jadi saling membantu ya. Oke, sekarang kita mau bikin mini deskripsi usaha. Ini klik tambahkan gadget. Nah, ini sini kita cari teks, ini klik teks. Ini klik ya. Ini klik judulnya. Nah, ini boleh nama, kalau misalkan ini blognya pribadi boleh pakai nama kita, tapi kalau misalkan ini blognya kan blog jualan ya. Kalau blog jualan kalau Anda punya merek boleh tulis di sini mereknya, misalkan eh, bantal Agita misalkan, atau misalkan CV bintang langit, atau misalkan apa aja boleh ya. Ini kebetulan sini karena saya jual bantal, saya tulis aja misalkan bantal lucu atau bantal buah lucu misalkan. Nah, ini di sininya kita selipin deskripsinya. Kami menjual bantal buah yang lucu dan unik, bisa digunakan
sebagai bantal sofa dan bantal jok kursi mobil. Tersedia dalam aneka bentuk irisan buah kiwi, orange, buah naga, semangka. Seperti itu. Bantal bisa dikirim ke tempat Anda. Ke seluruh Indonesia. Nah, seperti itu misalkan. Ini tinggal tambahin aja info kontak. Cara pemesanan misalkan SMS atau WhatsApp. Ini nomor HP saya. Nah, seperti itu. Nah, ini kita bisa selipkan ya. Keywordnya apa nih? Jual bantal buah misalkan. Nah, ini saya ambil dulu ya alamatnya. Ini saya ambil, copy. Nah, ini di blok, teksnya udah di blok. Klik, nih ada tulisan ini buat link yang gambar bola dunia. Nih klik, masukkan alamatnya. Tinggal klik, oke. Nah, seperti itu. Tinggal klik, simpan. Nah, kita udah dapat backlink di site white ya. Sekarang ini saya reload. Nah, ini udah jadi. Kami menjual bantal buah yang lucu dan unik, bisa digunakan sebagai, nah ini ada info kontaknya seperti itu. Itu untuk mini deskripsi usaha. Nah, sekarang bagaimana kalau kita misalkan ingin menambahkan gambar atau image di sidebar. Ini klik tambahkan gadget. Ini kita cari, nah ini gadgetnya gadget gambar ya. Klik. Terus di sini misalkan kita tulis saja nih produk kami. Nah, ini misalkan kita masukin bantal kiwi misalkan. Nah, ini dari komputer Anda, ini klik susutkan agar sesuai. Terus klik pilih file. Nah, ini saya kebetulan nggak punya ya gambar yang cuman khusus bantal kiwinya aja. Ini saya coba ini. Klik open. Nah, ini kalau misalkan mau dimasukin ke halaman produk, boleh nih. Tinggal di copy, di blok, di copy, terus kita masuk ke yang tadi. Nah, ini paste di sini. Nah, seperti itu. Nanti kalau gambarnya diklik masuk ke halaman produk ya. Jadi saya mengarahkan memang di halaman produk itu berisi semua informasi tentang produk. Ini kebetulan tergantung kasusnya juga ya. Tergantung kalau misalkan produknya ada banyak, misalkan kita jualnya ada 100 item, jelas kalau di halaman produk itu hanya bisa menampung kategorinya aja. Tapi kalau misalkan kita jenis produk yang kita jual jumlahnya sedikit, di halaman produk kita bisa masukkan daftarnya. Oke, ini udah gambarnya udah, linknya udah, terus keterangan gambarnya udah. Kalau ini keterangan gambarnya kalau misalkan mau dipanjangin boleh ya. Bantal buah bentuk irisan buah kiwi yang lucu dan unik misalkan seperti itu. Oke, klik simpan.
Sekarang kita reload. Nah, seperti ini. Jadi ini deskripsinya bisa dipanjangin lagi ya kalau mau. Oke. Nah, hal ini juga bisa kita gunakan untuk memasang misalkan logo jasa pengiriman. Ini bisa di sidebar. Gadget itu kan bisa di mana aja ya, bisa di sidebar, bisa di header, bisa di footer. Nah, ini kita klik misalkan di footer. Ini sama ya, caranya sama. Cari, klik gambar, terus jasa pengiriman. Barang bisa dikirim ke seluruh Indonesia dalam waktu 1 sampai 3 hari. Atau kalau misalkan mau lebih bombastis bisa ya, ditulisnya hari ini pesan, besok sampai. Nah, seperti itu. Ini klik susutkan agar sesuai. Nah, ini ada gambar tiki, klik. Nah, udah kalau misalkan ada hubungannya klik, misalkan mau pakai halaman order boleh. Nah, ini cara pembelian. Sama di blok salin. Nah, tinggal masukin alamatnya di sini. Ini sebetulnya kenapa kalau ada image ini kita bisa masukin linknya, gunanya adalah agar meningkatkan otoritas page juga. Jadi kalau Anda pernah lihat namanya sitelink ya, jadi kalau kita ngetik suatu alamat domain, di situ ada muncul halaman page-page-nya misalkan tentang kami, terus cara pembelian. Nah, itu salah satunya seperti ini. Oke, selanjutnya tinggal klik simpan. Oke, kita reload, kita lihat nih. Nah, ini jasa pengirimannya udah muncul ya di bawah. Seperti itu. Ini nanti bisa digeser. Kalau mau ditambahin logo bank sama, caranya sama ya. Cuma tinggal nambahin aja. Selanjutnya kita akan memasang gadget entry populer. Klik tambahkan gadget, terus tinggal scroll aja. Nah, ini entry populer ya. Tinggal klik. Nah, ini boleh diganti. Misalkan paling sering dibaca, misalkan paling sering dibaca. Atau yang lain boleh. Ini kalau diklik thumbnail gambar, berarti nanti ada keluar cuplikan gambarnya, terus ada cuplikan artikelnya, terus ini mau berapa boleh, paling maksimal 10 ya. Saya biasa pakai 10. Ini juga memiliki efek bagus terhadap SEO. Jadi di sidebar itu kalau ada entry populer itu kan ada cuplikan artikel sama cuplikan image-nya, itu biasanya diklik. Nah, kalau diklik itu berarti kita udah ngitung page view. Dengan ngitung page view itu berarti si robot Google ini akan berasumsi bahwa blog ini memiliki konten yang baik. Kenapa? Jadi misalkan visitor masuk baca satu artikel, terus dilihat di sebelahnya ada entry populer, diklik. Berarti satu visitor udah baca 2 ya. Kalau misalkan dalam sehari itu ada 20 visitor, berarti ada 40 page view. Dengan begitu si robot Google-nya akan membaca bahwa blognya ini memiliki kualitas yang baik. Nah, seperti itu. Apalagi kalau misalkan page view-nya tinggi ya, sampai 6 atau sampai 10. Nah, itu seperti itu metodenya. Nah, ini tinggal klik. Sekarang kita reload. Kita mau lihat yang hasilnya. Nah, ini dia.
Nah, ini yang namanya entry populer. Nah, jadi bayangkan misalkan kita visitor nih masuk ke blog ini, terus masuk ke halaman depan, baca nih di bannernya ada info kontaknya ya. Ini walaupun gambarnya sedikit buram nih, yang penting ini info kontaknya jelas, terus ada gambarnya kan kelihatan menarik ya. Ini coba saya klik dulu di beranda. Nah, ini masuk ke sini, baca-baca-baca. Di awal paragraf juga ada info kontaknya. Tuh, ada info kontaknya kan. Terus di penutup juga nih ada info kontaknya. Terus lihat di sidebarnya juga campur nih, ada misalkan jenis-jenis bantal untuk tidur. Wah, bagus juga nih, misalkan diklik. Katakanlah diklik. Nah, masuk ke sini. Baca-baca-baca-baca. Baca-baca-baca. Nanti di bawah nih ada kita pasangnya sticky post. Nanti ada di bagian terpisah. Oke, di sebelah kanannya juga info kontak. Jadi di mana-mana ya. Ini sebetulnya bagian teknik, bagian dari metode brainwash ya. Jadi begitu visitor masuk itu dijejelin semua dengan produk kita. Makanya saya selalu menganjurkan bahwa satu blog itu harus satu niche. Jadi kita khusus mau jual bantal, udah dalam satu blog khusus isinya tentang bantal semua. Kalau misalkan Anda punya beberapa produk, misalkan bantal, terus apalagi nih, misalkan mau jual spray, itu jangan dicampur dalam satu blok. Jadi dalam satu blok itu misalkan jualan spray, semua yang berhubungan dengan spray, misalkan tidur, terus manfaat tidur, cara mencuci spray, terus jenis-jenis spray dan lain-lain. Nah, itulah sebabnya kenapa saya selalu menekankan bahwa satu blok itu harus dengan satu niche atau satu tema ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita mau rapikan nih. Biasanya yang berada paling atas itu adalah profil. Nah, ini profil. Nah, ini tadi tulisan tentang saya ya. Ini klik, seret, lepas. Terus apa lagi? Habis tentang saya, misalkan saya mau naruh nih produk kami, foto produk misalkan. Oh, boleh. Habis tentang saya, foto produk. Ini klik, lepas. Terus yang ketiganya apa nih? Misalkan mau naruh entry populer. Nah, ini udah. Terus apalagi artikel terbaru? Oh, boleh. Ini klik. Ini terus habis itu klik simpan setelan. Oke, sekarang kita reload. Nah, ini udah jadi. Ini di atas ada profil ya. Ini juga saya taruhin info kontak juga nih. Terus ini foto produk. Ini foto produk kalau misalkan mau lebih dari satu boleh. Gunanya bisa jadi gini, visitor masuk ke dalam artikel informatif. Ini kan nggak jualan ya, hanya berhubungan, nggak jualan tapi hanya berhubungan. Masuk ke sini, baca, terus dilihat di sebelahnya nih, di sebelah kanan. Ih, kok ini ada foto foto produknya nih, bantalnya lucu misalkan seperti ini. Nanti diklik masuk ke halaman produk atau dia baca misalkan di entry populer. Nah, seperti itu. Jadi sebetulnya artikel informatif itu saya ambil metodenya sebetulnya dari metode AdSense. Kenapa metode AdSense? AdSense itu kan dia nggak jarang kan ada keyword-keyword kata jual, itu biasanya dominan informatif. Artikelnya adalah informatif, tapi dia bisa naruh iklan. Terus juga seperti situs-situs berita. Semua jenis berita yang lagi tren itu pasti dibuat artikelnya, visitornya banyak, terus biasanya di atas ada banner, di kanan ada banner, di tengah, di bagian body ada banner, di footer ada banner. Nah, seperti itu. Jadi pada intinya metode yang saya terapkan di dalam blogspot ini adalah kita beriklan di blog sendiri. Jadi kalau misalkan Anda punya website utama, terus Anda bikin ini blogspot, misalkan katakanlah 10, 20, 50 atau 100, isinya artikel informatif semua, tapi Anda beriklan nih di sidebarnya seperti ini, ada foto produknya, ada kontaknya, di footernya juga misalkan mau pasangin
foto produk boleh seperti itu. Jadi semua pada intinya sama aja gitu, seperti eh, situs-situs besar. Cuman kita bikinnya skala mini hanya menggunakan Blogspot. Oke, sampai situ pelajaran kita kali ini. Nanti sampai ketemu di materi berikutnya. Terima kasih.